dari tempat ngungsi. Ya. Pak Umar Wiradkusuma orang tua tahu itu Dan narasumber yang kredibel dan warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dalam podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Askar Jaya TV. Sekarang kita lagi hangat-hangatnya dan kita sekarang menonton di setiap tayangan televisi, bahkan di kampung-kampung dan di daerah atau di setiap kabupaten pun sekarang berdemo besar-besaran untuk membela Palestina, di mana negara Palestina sekarang ini sedang diserang habis-habisan oleh tentara Israel. Nah, untuk berbicara masalah ini, kita akan berbicara dengan pakar dan budayawan, yaitu Abah Jenderal, ya, Abah Jenderal Dr. Inspektur Jenderal Dedi L. Hakim. Oke, terima kasih ya. Kita sudah mendengarkan semua untuk menonton daripada channel ini, untuk terus dan menerus menonton daripada channel ini. Wilujeng sonten Abah. Sami-sami wilujeng sonten. Kieu Bah. Abdi teh bade naros ya ka Abah teh ya. Urang campur-campurannya. Asuna sareng bahasa Indonesia keun nya. Tapi sebaiknya mungkin bahasa Indonesia aja nih. Oh gitu. Ah enggak apa-apa, Bah. Tuh dah Asgar Jaya ya mah tuh. Asgar Jaya. Gini, Bah. Saya tuh barusan lewat, Bah. Dari Garut nih ke sini itu banyak mobil yang sedang berdemo untuk bela Palestina sekarang ini. Banyak sekali, Bah. Sampai macet, saya mau ke sini aja macet barusan itu. Bela Palestina ini gitu loh. Nah, saya ingin tahu persis sih, Bah, bagaimana sebenarnya sejarah mengenai negara Israel itu, kalau itu diakui sebagai negara ya, dan negara Palestina itu. Meskipun banyak yang tidak mengakui Palestina itu adalah sebagai negara. Itu kalau tidak salah itu kan mulai ini pecahnya itu setelah bubarnya kekhilafahan Utsmaniyah, kalau nggak salah tidak itu ya. Utsmani. Ya, Utsmani ya. Kira-kira Bah gimana tuh Bah sejarahnya sih sebenarnya Bah negara Israel itu, atau Israel lah dulu lah. Kalau kita belum mengakuinya. Sebelum Abah mungkin menjelaskan permasalahan Israel itu kan, kita mengenai masalah yang demo-demo itu, Abah itu sampai nyurucun Cipanon sampai air mata kesedihan yang begitu mendalam. Ya. Betapa hebatnya mereka kan, rasa spontanitas, rasa persaudaraan, dan jangan ini dianggap di Garut aja loh. Ya, di seluruh dunia. Ya, makanya. Di Irlandia, betul, bahkan di dunia. Amerika sendiri. Iya, betul. Yang demo, jangan dikira yang demo itu orang Muslim saja, orang Kristen. Ya, banyak orang Kristen juga banyak kok. Orang Yahudi sendiri. Iya, betul. Orang Yahudi menduduki gedung Kapitol itu mereka juga ikut. Iya, kan. betul. Jangan merasa itu bahwa ini masalah agama Islam, ini masalah kemanusiaan. Betul. Bahkan tiap hari kan itu rumahnya atau istananya Benjamin Netanyahu kan di demo, dikepung oleh warga negaranya sendiri. Iya. Itu. Nah, kemudian ya dalam hal ini Abah perlu sedikit saran kepada mungkin di masjid-masjid, atau saran kepada ustadz atau saran kepada kita semua lah gitu ya. Ya. Jangan sembarangan salah mengutuk.
Oh, iya. Ya. Ucapan. Ya, ucapan harus dijaga. Oh. Ya, ucapan harus dijaga. Istilahnya kalau orang sudah bilang itu lisan itu istilah letah, ya, lati, ya, lati, jadi ajining diri gumantung saking ing lati. Oh. Ajining diri gumantung saking ing lati. Jadi kehormatan seorang manusia itu tergantung pada lidahnya gitu kan. Kemudian ajining raga gumantung karena busana. Nah, jadi kehormatan raga tergantung kepada busana pakaian. Lamun dia pakaian ada bagus, wah itu hebat. Kalau pakai dia compang-camping, wah itu, agak kurang dihargai gitu kan. Ya. Jadi ajining raga gumantung saking busana. Ajining bangsa gumantung karena budaya, budaya. Nah, sehingga kita sekarang ini ditinjau dari budaya aja lah gitu kan, budaya. Nah, jadi Abah kadang-kadang agak miris juga gitu kan. Disebut Israel terkutuk, laknatullah. Bani Israel laknatullah, gitu kan. Yahudi laknatullah. Nah, ini kalau seandainya tidak tahu persis dengan jelas, nggak bolehlah sembarangan mengutuk. Karena beda. Israel lain, Zionis lain, Bani Israel lain, Yahudi juga lain. Ya, gitu kan. Kalau Abah jelaskan begini. Israel itu adalah gelar kehormatan Allah, ya. Gelar kehormatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Yakub. Karena ketaatannya luar biasa. Nabi Yakub itu. Sehingga disebut Yisrael, bukan Israel, Yisrael. Artinya sama dengan Abdullah. Abdullah itu ya abdinya Allah. Abdinya Allah. Kekasih Allah. Ada juga yang mengatakan Isra itu dari bahasa Arab, orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Tapi sebetulnya bukan Isra tapi Yisra gitu kan. Itu kan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab gitu kan. Jadi gelar kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yakub. Jadi kalau kita nggak mengutuk Israel laknatullah, berarti kita untuk Nabi Yakub dong. Ya. Nah, kemudian Bani Israel itu keturunan Nabi Israel, keturunan Nabi Yakub. Ya, keturunan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya Nabi Yakub itu punya Nabi Ishak punya dua anak. Yang pertama Isu, yang kedua Yakub. Saudara kembar tuh. Ya. Jadi Nabi Ishak itu yang pertama Isu, Ais atau yang kedua Yakub. Nah, ini ini cikal bakal bangsa Romawi ini. Kemudian ini cikal bakal Nabi Yakub, cikal bakal Bani Israel. Bani Israel itu ada 12. Bahkan menjadi 13 ditambah anaknya yang dinas 1. Tapi karena mungkin patrilineal, jadi 12 yang banyak disebutkan. Dari istri yang pertama namanya Lea, dia punya anak yang namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Jebulon. Yang ketujuh Dinah nih yang disebut deh. Kemudian dan istrinya yang kedua. Istri Nabi Yakub yang kedua. Yang kedua adenya Lea, namanya Rahil. Oh, jadi kawin lagi sama adenya? Sama adenya, namanya Rahil. Punya anak 2. Yang pertama Nabi Yusuf, yang kedua Benyamin. Jadi 8 atau 9 lah kita kan, ya. Dengan yang Dina. Yang Dina itu. Kemudian dari pembantunya, 2 pembantu Lea maupun pembantunya Rahil, itu dinikah juga oleh Nabi Yakub. Pembantunya? Iya, yang asisten rumah tangganya. Ya. Asisten rumah tangganya Rahil maupun asisten rumah tangganya Lea itu dua-duanya dinikah, punya anak masing-masing 2. Ya. Nah, jadi tambahannya 4, yaitu Gan, Dan, Naftali, Asir. Nah, jadi jumlahnya semuanya 12. Jadi Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub yang jumlahnya 12 suku gitu kan. Oh, jadi 12 suku itu tuh. 12 suku. Di antaranya yang nomor 4 adalah Yehuda yang akhirnya menjadi Yahudi yang menonjol sekarang ini gitu kan. Ya kenapa kok Yahudi yang ini yang menonjol? Yang menonjol sekarang ini ya karena pada saat Nabi Sulaiman wafat,
kerajaan itu terbelah dua. Hmm. Kerajaan pertama itu adalah Israel Utara, yang kedua Israel Selatan. Yang Israel Utara disebutnya Kerajaan Israel, yang beribu kota di Samaria. Sedangkan Israel Selatan itu namanya Kerajaan Yahudi, yang beribu kota di Yudea. Kenapa gitu kan? Kok Yahudi lebih menonjol? Karena pada tahun 722 sebelum Masehi. Sebelum Masehi? Sebelum Masehi. Berarti sebelum Isa lahir kan? Ya, itu kerajaan Israel Utara ya, yang beribu kota di Samaria itu diserang oleh negara Assyria, bangsa Assyria. Hancur lebur. Ya. Nah, siapa sih ininya yang menduduki, siapa sih Bani Israel yang ada di kerajaan Israel ini? Itu yang 10 suku. Ya, 10 suku yang dari mulai Simon, Ruben, Lewi dan lain sebagainya, dan Isarak, Zebulon, Naftali, Efraim lah ya, Nabi Yusuf gitu kan. Nah, yang di Israel Selatan itu hanya 2 suku, Yahudi sama Yehuda sama Benyamin, keturunan Benyamin. Yang di Israel. Yang di Israel 10 suku, ya. yang di Yudea di kerajaan Yahudi 2 ya. suku. Jadi 10 gitu kan. Nah, yang Israel Utara diserang oleh bangsa Assyria, hancur lebur. Oleh bangsa apa? Assyria. Assyria. Tahun 722 sebelum Masehi. Assyria itu maksudnya Syria itu. Yang mungkin sekarang jadi Syria. Jadi Syria ya. Syria, Assyria. Nah, itu seluruh warga negara yang 10 bangsa itu ini terpencar. Ada yang jadi budak belian, ada yang lari kemana-mana, wah ke seluruh dunia lari. Selain yang ada di Babelonia, di Irak. Akibatnya hilang begitu saja, lenyap. Sehingga dikatakan itu menjadi 10 suku bangsa Israel yang hilang. Yang tidak tahu kemana itu. Udah lenyap begitu saja. Gitu kan. Nah, kemudian yang kerajaan Yahudi, yang dengan Yehuda sama Benyamin itu tahun 587 atau 597 Masehi. Sebelum Masehi. Itu pun sama-sama diserang oleh Raja Nebukadnezar II. Babelonia diserang juga, dihancurkan, dijadikan budak belian. Sehingga dia dibawa ke Babelonia. Praktis ya di Palestina itu, mungkin di negara itu, di keadaan itu nggak ada, semuanya kosong. Mungkin ada, mungkin sebagian gitu kan. Udah migrasi lah semuanya. Tapi diceritakan karena mereka menjadi budak belian, dicari kemana-mana gitu kan. Nah, kemudian kemana itu yang 10 suku itu? Nah, sekarang inilah banyak para pakar, para ilmuwan, para antropolog mencari gerangan di manakah mereka berada. Nah, ternyata yang 10 suku ini setelah diadakan penelitian, ada beberapa penelitian yang menemukan mereka. Nah, jadi yang pertama adalah bangsa Pashtun. Bangsa Pashtun. Suku Pashtun di perbatasan Afghanistan, Pakistan, yang sekarang menjadi Taliban. Afghanistan Taliban. Nah, itu bukan orang Arab gitu kan. Pashtun itu bukan orang Arab. Iya, bukan orang Arab, tapi adalah salah satu keturunan Bani Israel yang hilang. Oh, itu. Afghanistan. Jadi meskipun dia Muslim, tapi tradisi budaya Bani Israelnya masih melekat. Contohnya, dia disunat pada umur 8 hari. Begitu melahirkan, laki-laki disunat. 8 hari. Kemudian, apalagi yang lain? Ini ada tradisi namanya levirat gitu kan. Itu artinya kalau kakaknya itu punya istri, kemudian si kakaknya ini meninggal, itu harus dinikah sama adiknya. Turun ke ranjang atau naik ranjang. Orang sudah turun ranjang. Turun ranjang. Turun ranjang. Kemudian seperti dia gak makan babi, gak makan binatang berkuku, kemudian tidak makanan ikan yang bersisi. Kemudian ada acara-acara keluarga mengibarkan 12 bendera di rumahnya. Itu kental sekali gitu kan. Dan nama-nama kampung di daerah itu semuanya berbau bahasa Ibrani itu. Nama-namanya semuanya berbahasa Ibrani. Sehingga dikatakan, wah inilah ditemukan salah satu suku Bani Israel yang hilang. Sudah jadi Islam.
Jadi jangan disangka bahwa Bani Israel itu nggak ada yang Islam gitu kan. Ada yang Kristen, ada yang mungkin ada yang Buddha, ada juga. Contohnya siapa yang disinyalir salah satu suku Bani Israel yang hilang. Ada yang namanya Sinlung. Sinlung itu di perbatasan India sama Myanmar. Oh, Itu suku besar yang kira-kira berjumlah antara 4 juta sampai 5 jutaan. Sinlung itu. Sinlung itu. Jadi ternyata Sinlung gitu ya. Sinlung. Kayak Cina ke Cina-Cinaan. Iya. Meskipun bahasa Cina artinya itu kan si itu 10, lu itu suku. Jadi 10 suku artinya kan. Jadi 10 suku. Jadi dia memang bagian dari 10 suku itu. Persis budayanya kayak tadi juga, disunat, kemudian dia ada azan ala Bani Israel, kan mungkin ada yang tradisi-tradisi di keluarga. Tapi itu bukan Islam. Nah, itu tidak Islam. Malahan ikut agama setempat di perbatasan India Myanmar. Mungkin ada yang Hindu juga gitu kan. Iya. Kemudian ada juga yang ini, yang di Kashmir. Nah itu lagi, apalagi di Kashmir kental sekali. Dari nama-nama mereka, dari adat-adat mereka, anak-anak mereka, rumah-rumah mereka, semuanya berbau. Jadi bukan India dan ya? mereka mengatakan saya ini keturunannya dari Bani Israel. Jadi bukan India itu ya? Bukan, Kashmir itu bukan India, bukan Pakistan, tapi mereka adalah keturunan dari Bani Israel yang hilang. Gitu kan. Jadi, tapi mereka beragama Islam. Ada yang namanya Jiangmin itu yang di Cina dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan orang Batak juga mungkin salah satu suku Bani Israel yang hilang. Ada juga yang mengatakan demikian karena tradisi kekeluargaannya, paternalistiknya, marga-marganya itu agak mirip-mirip dengan. Oh gitu. Iya, ada orang Batak ada yang keturunan. Ya. Tapi kalau ingin secara ilmiah bisa dibuktikan harus tes DNA gitu kan. Iya. Tapi kalau yang Afghanistan, yang Taliban, kemudian Kashmir itu udah dilakukan tes DNA dan mereka memang cocok gitu kan. Iya. Gitu. Nah itu, jadi lenyap itu udah metamorfosis, berubah gitu. Nah tinggal yang dua nih, karena yang dua itu kan suku Benyamin, suku Yahuda sama Benyamin. Nah, akhirnya yang lebih menonjol ini Yahuda ini, karena ini udah nggak diketahuan, udah berubah lah gitu kan. Jadi ini yang menonjol. Ya. Tapi ini juga kan dihancurkan sama Nebukadnezar sehingga larilah ke Eropa. Gitu. Ada yang ke Eropa, ada yang kemana-mana, ada yang ke Irak, ada yang kawin dengan orang-orang Arab, ada yang kawin dengan orang-orang Palestina, gitu kan. Jadi jangan dikira di Palestina itu murni orang Arab, enggak. Iya. Mungkin mereka blasteran dari Arab sama Yahudi. Iya. Dan jangan dikira di Palestina itu tidak ada. Orang mengira Palestina itu Muslim, enggak gitu kan. Iya, ada Kristennya juga kan. Muslimnya banyak. Ya, jadi memang mayoritas ya. Iya. Yahudinya, yang beragama Yahudinya juga banyak, yang warga negara di sana gitu kan. Kemudian yang Nasrani juga banyak. Ya kayak Indonesia lah. Iya kayak Indonesia gitu kan. Bahkan istilahnya nggak aneh di sana itu kan. Kalau seadanya orang Arab nikah sama orang Yahudi, orang Yasser Arafat sama istrinya Nasrani itu nggak aneh. Bahkan mungkin toleransi beragama yang lebih bagus itu yang harus dicontoh itu Palestina daripada Indonesia gitu. Namanya di Palestina itu benar-benar antara orang Islam, orang-orang Yahudi, Nasrani itu saling rangkul, saling menghormati, saling membantu gitu kan. Yang dihancurkan oleh negara, bukan Israel ya, yang dihancurkan oleh Zionis sekarang ini itu masjid banyak, sinagog juga dihancurkan, kemudian gereja juga dihancurkan, bahkan rumah sakit itu baptis yang ada di Gaza dihancurkan juga. Iya. Jadi ini perang bukan perang agama, tapi perang kemanusiaan. Karena yang akan dihancurkan itu bahkan agama-agamanya mungkin inginnya dihancurkan oleh Zionis ini. Dan begitu penyerangan Zionis ke Hamas, ya. Yang saat ini Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu, itu yang demo siapa? Di negaranya sendiri juga kan demo. Ya. Di Amerika orang-orang Yahudi demo. Yang namanya Yahudi Haredi, yang namanya Yahudi dari Jakarta yang enggak asli. Kebanyakan orang-orang Yahudi asli, Yahudi Bani Israel asli, tidak setuju dengan pendirian
negara Israel. Karena yang mendirikan itu dan yang menguasai negara Israel sekarang ini adalah non Yahudi yang konversi beragama Yahudi dan menjadi sebutan sekarang bangsa Yahudi. Tadinya Yahudi itu kriterianya hanya 3 tuh, ya. Pertama, ibu dan bapaknya orang Yahudi. Yang kedua, salah satu ibu atau bapak orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, dia memang pernah tinggal di punya keturunan, punya darah yang kental, darah Yahudi. Ya, atau punya atau pernah tinggal di sana kan? Mau Islam, mau Kristen, ya mau apa, tapi dia punya darah Yahudi. Ternyata muncul yang keempat, ya, orang bangsa lain yang konversi menjadi agama Yahudi. Ya. Siapa ini? Ya inilah Yahudi non Bani Israel yang tadinya berasal dari Khazaria, ya. Yang negara Khazaria ini emporium kekaisaran yang begitu besar. Itu bukan keturunan Sam, tapi keturunan Yapet. Khazaria itu di mana tuh, Kang? Khazaria itu diapit oleh Laut Kaspia dengan Laut Kaspia dengan Laut Hitam. Diapit. Ya. Yang sekarang menjadi Mesir Rusia apa? Selatan. Oh, Rusia Selatan. Jadi bagian dari Rusia Selatan. Oh, Laut Hitam ya. Nah, itu diapit. Itu adanya Khazaria, Emporium Khazaria. Nah, itu karena bangsa ini selalu melakukan pengrusak. Dan itulah bangsa Khazaria itu yang memutuskan secara politis dia beralih menjadi agama Yahudi. Kenapa beralih? Karena dia harus begitu. Di kanan kirinya, di sekelilingnya dikepung, ya. Di sebelah timur sampai ke selatan itu ada dinasti Abbasiyah, kekaisaran khilafah Islamiyah. Kemudian ada Bizantium, kemudian di atas ada Bulgaria. Dia dikepung gitu kan, ya. Kalau dia masuk beragama Kristen, dia akan diserang oleh Islam, takut. Ya. Kalau dia masuk Islam, takut diserang oleh Kristen. Sehingga dia memutuskan supaya aman dia langsung konversi menjadi agama Yahudi sehingga tidak diserang. Tapi dasar memang bangsa Khazaria itu pernah dikutuk sih memang oleh Nabi Nuh dulunya itu kan. Jadi ini bukan keturunan Sam. Ini Nabi Nuh itu punya anak 3, Sam, Ham, Yapet. Kalau Sam ini melahirkan orang-orang Arab, orang-orang Israel, orang-orang Romawi. Nah, Ham melahirkan orang-orang Bani Eropa, Bani Afrika, orang-orang Afrika, Mesir, Misraim kan. Ham itu punya anak Put, Kus, Misraim. Nah, Kan'an ada 4 itu kan, ada 4. Bukan Kan'an yang Nabi Nuh ada lagi. Nah, jadi kan Sam itu punya Nabi Nuh itu punya anak Sam ini punya anak Asur, Lud, Arfaksad, Ilam, Elam, Aram no. Ada anaknya 5 gitu kan. Nah, Ham punya anak 4, tapi kalau Yapet punya anak 7 paling banyak. Nah, di antara anak Yapet itu ada yang namanya Magog, yang bahasa Arabnya Yajuj Majuj itu, gitu kan. Nah, jadi anaknya Yapet. Yajuj Majuj yang mau keluar. Ya itu yang menjadi bangsa misteri yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Anak pertama Yapet yang banyak Magog, atau kadang disebut Yajuj Majuj gitu. Magog itu Yajuj Majuj. Nah, kemudian yang kedua Gomer. Nah, ceritanya gimana Yajuj Majuj ini? Ini ceritanya pada saat selesai banjir besar itu Nabi Nuh kumpulkan, ayo kumpul anak-anakku, anak cucu-cucu kumpul semuanya. Kita akan berdoa munajat kepada Allah, ketika mengucapkan terima kasih. Dan saat inilah doa kita akan dikabul.